Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Eduva Channel, info seputar pendidikan dan Tridharma. Pada kesempatan ini, Eduva Channel ingin berbagi materi seleksi kompetensi bidang untuk formasi dosen, yaitu etika dan Tridharma perguruan tinggi. Tidak lupa, Eduva Channel mengucapkan selamat kepada sahabat sekalian yang sudah lolos SKD dan akan berlanjut pada tahap SKB. Kami doakan mudah-mudahan sahabat sekalian lolos CPNS tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat sekalian dimanapun berada, tidak lupa juga Eduva Channel mengingatkan bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini lebih bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Berikut pembahasan selengkapnya. Sahabat sekalian dimanapun berada, sebelum memasuki materi tentang etika dan Tridharma perguruan tinggi, terlebih dahulu Eduva Channel berikan informasi tentang kisi-kisi materi yang sudah ada di panduan untuk SKB formasi dosen. Ya. Perlu sahabat sekalian ketahui bahwa dalam SKB formasi dosen ini ada 6 yang akan diujikan ya. Ada 6 materi yang akan diujikan. Yang pertama itu materi tentang etika dan Tridharma perguruan tinggi. Ini proporsinya 10%. Kemudian yang kedua materi tentang literasi bahasa Inggris. Artinya kemampuan bahasa Inggris, ini proporsinya 15%. Kemudian yang ketiga, penalaran dan pemecahan masalah, ini proporsinya 20%. Kemudian yang keempat, dimensi psikologi, ini proporsinya 15%. Yang kelima, wawancara, ini proporsinya 20%. Kemudian yang keenam, praktek mengajar atau micro teaching, ini 20%. Perlu sahabat dosen semuanya ketahui bahwa untuk materi nomor 1 sampai nomor 4 ini dilaksanakan dengan menggunakan CAT ya. Jadi sama seperti halnya waktu SKD begitu. Jadi harap ya sahabat sekalian dipersiapkan dengan baik sehingga nanti bisa ya mengerjakan soal-soal SKB dengan lancar dan mudah serta mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya robbal alamin. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang etika dan Tridharma perguruan tinggi. Nah, dalam etika dan Tridharma perguruan tinggi ini, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, ini adalah salah satu yang wajib dimiliki oleh dosen, gitu ya. Yang kedua, dosen juga wajib melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, selengkapnya berikut ini berkaitan dengan Tridharma. Nah, jenis Tridharma perguruan tinggi itu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, Tridharma ini wajib dilakukan oleh dosen, wajib dilakukan oleh
perguruan tinggi. Yang pertama berkaitan dengan pendidikan. Apa itu pendidikan? Gitu ya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini adalah pengertian pendidikan, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Yang kedua adalah penelitian. Apa itu penelitian? Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, penelitian di perguruan tinggi itu diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Apa itu pengabdian kepada masyarakat? Yaitu kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pengayaan sumber belajar, dan atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. Yang selanjutnya yang perlu sahabat sekalian ketahui ini adalah tentang kegiatan apa saja dalam pendidikan di perguruan tinggi itu, begitu ya. Jadi ada 15 kegiatan pendidikan yang wajib sahabat sekalian pahami dan ketahui. Yang pertama itu adalah mengikuti pendidikan formal S2 dan S3 karena kualifikasi akademik dosen itu adalah untuk jenjang sarjana itu wajib S2 dan untuk jenjang magister itu wajib S3 untuk dosennya begitu ya. Yang kedua, mengikuti diklat prajabatan golongan 3. Ini adalah nanti yang ketika teman-teman itu diterima CPNS, maka nanti akan mengikuti diklat prajabatan golongan 3 gitu ya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan perkuliahan, tutorial atau praktikum. Nah, ini nanti yang wajib dilakukan begitu ya. Yang keempat, membimbing seminar mahasiswa. Kemudian yang kelima, membimbing KKN, praktik kerja nyata atau PKL ya. Kemudian yang keenam, membimbing tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Gitu. Kemudian yang ketujuh, bertugas sebagai penguji pada tugas akhir atau sejenisnya. Kemudian yang kedelapan, membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan. Kemudian yang kesembilan, mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan metode. Gitu.
Kemudian yang ke-10, mengembangkan bahan pengajaran atau bahan kuliah. Ini biasanya membuat modul, membuat buku ajar, begitu ya. Kemudian yang ke-11, menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi. Kemudian nomor 12, menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi. Ini mulai dari rektor sampai dengan kaprodi gitu ya. Atau pimpinan program studi. Kemudian yang ke-13 itu membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah. Gitu. Kemudian yang ke-14 melaksanakan kegiatan data sharing dan pencangkokan di luar institusi tempat bekerja. Dan yang ke-15 melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Jadi 15 kegiatan pendidikan ini wajib ya sahabat sekalian ingat-ingat betul-betul dan pahami ya, jangan sampai nanti teman-teman tidak bisa menjawab berkaitan dengan kegiatan pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kegiatan penelitian. Apa saja kegiatan penelitian di perguruan tinggi itu? Nah, yang pertama yaitu menghasilkan karya ilmiah sesuai bidang ilmu dalam bentuk buku, ya jadi bisa buku ini nanti bisa buku referensi, bisa buku monograf gitu ya. Kemudian book capster artinya buku yang ditulis oleh banyak ya penulis gitu. Kemudian ada artikel ilmiah gitu nanti sahabat sekalian itu menulis artikel yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi begitu. Kemudian yang kedua, hasil penelitian atau pemikiran yang didiseminasikan dalam proceeding, poster maupun seminar, simposium atau loka karya. Gitu. Yang ketiga, hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan. Jadi ada kalanya hasil penelitian yang tidak dipublikasikan atau hanya dalam bentuk laporan. Yang keempat, menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah yang diterbitkan dan ber-ISBN. Gitu. Kemudian yang kelima, mengedit atau menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan ber-ISBN gitu ya. Kemudian yang nomor 6, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HAKI ya, hak kekayaan intelektual secara nasional atau internasional. Yang ketujuh itu membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan. Kemudian yang kedelapan, membuat rancangan dan karya seni yang tidak terdaftar pada HAKI, hak kekayaan intelektual. Jadi, sahabat sekalian, dalam kegiatan penelitian itu ada 8. Ya, ada 8 yang bisa dilakukan oleh dosen maupun perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian begitu. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan apa yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat ini? Yang pertama, menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah atau pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya gitu ya. Jadi kalau sahabat itu menjabat di jabatan pemerintah, maka ini nanti dibebas tugaskan. Yang kedua, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau industri. Kemudian yang ketiga, memberi latihan, penyuluhan, penataran, ceramah pada masyarakat. Gitu ya. Ini yang sering dilakukan oleh dosen dan perguruan tinggi.
Kemudian yang keempat, memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan. Kemudian yang kelima, membuat atau menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan. Begitu. Yang keenam, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat. Kemudian yang ketujuh, berperan aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Jadi inilah tadi 7 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus ya dilakukan oleh dosen maupun perguruan tinggi. Saya kira demikian ya materi tentang etika dan tridharma perguruan tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mudah-mudahan sahabat sekalian diterima CPNS tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.